Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep kulit risoles sebanyak 1 kilogram tepung. Ini jadinya lumayan banyak buat ide jualan, cocok banget. Hasilnya mulus, tidak ada yang retak seperti ini ya. Mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu 1 kilogram tepung terigu. Ini ukuran yang maksudnya ini yang curah ya teman-teman. Kemudian tambahkan 150 gram tepung tapioka. Ini supaya lebih lentur lagi. Kemudian tambahkan 4 sendok teh garam. Nah, bahan kering ini cukup tepung terigu dan juga tepung tapioka ya untuk bahan dasarnya. Kemudian nanti kita tambahkan juga 2 bungkus Royco kecil. Ini bisa diganti merek apapun yang kalian suka. Nah, kenapa cuma 2 bungkus untuk penyedapnya? Karena tadi sudah menambahkan garamnya cukup lumayan banyak ya. Nah, kemudian bahan selanjutnya 2 butir telur. Kemudian ada 2 liter lebih 400 ml air ya. Ini resep ekonomis yang biasa aku pakai buat jualan. Kalau kalian mau telurnya lebih banyak juga nggak masalah, nanti bakalan bagus juga untuk hasilnya. Biasanya kalau aku bikin yang versi premium atau telurnya banyak itu 1/4 tepung, aku pakai telurnya 1 ya, jadi untuk 1 kilonya 4. Tapi kalau pakai yang ekonomis 2 butir telur untuk 1 kilogram tepung itu juga nggak masalah, bisa bagus. Pokoknya tergantung selera kalian aja deh ya, mau yang ekonomis atau yang premium. Nah, untuk memudahkan kerjanya di sini aku mau mixer aja sampai tercampur merata saja. Kemudian nanti kita tambahkan sisa airnya. Tadi dimasukkannya sedikit demi sedikit ya, nggak semua airnya dimasukkan. Nanti setelah tercampur merata baru dimasukkan lagi sampai habis untuk airnya. Nah, ini kita matikan dulu. Jadi setelah tercampur merata bisa diaduk manual pakai spatula aja, jangan terus pakai mixer biar airnya itu tidak muncrat kemana-mana gitu ya. Oke, ini kita aduk-aduk semuanya dan dimasukkan untuk sisa airnya. Nah, resep ekonomis ini cocok banget buat kalian yang mau jualan ekonomis. Bisa dijual 1000-an dengan isian yang ekonomis juga. Kalau mau lebih premium bisa diganti dengan isian ayam atau apapun. Ini kulit yang serbaguna ya teman-teman. Jadi ini juga bisa buat risoles mayones yang isiannya telur dan juga beef slash ya teman-teman, dan juga diisi mayones. Nah, kalau sudah tercampur merata ini bisa ditambahkan minyak. Ini aku tambahkan sekitar 8 sendok makan minyaknya, nanti biar mudah untuk waktu mencetaknya. Nah, ini kita diamkan dulu kemudian dicetak. Jangan lupa setiap kali mau mencetak aduk-aduk dulu supaya tidak ada tepung yang mengendap di bawah. Nah, cara cepat buat nyetak kulit risoles itu pakai 2 alat seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalian bakalan cepat nyetaknya, jadi nggak perlu lama. Nah, sekiranya kalau cetakannya itu sudah lama kayak punya aku ini, sedikit dioles minyak supaya tidak lengket dan juga gampang buat melepaskan adonannya seperti ini ya teman-teman. Nah, dikit aja supaya tidak lengket aja ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya, gampang banget. Nah, ini kita cetak semuanya sampai selesai ya. Kalau mau pakai wajan kualek juga nggak apa-apa ya teman-teman, itu juga gampang banget, nggak perlu meratakan adonan, cukup dicelup di
adonannya. Pokoknya kalau nyetak kulit risoles pakai dua alat atau dua teflon ini bakalan gampang dan juga cepet ya. Itu tips dari aku supaya kalian nggak perlu lama untuk mencetak kulit risoles. Nah, ini dia hasilnya 1 kg tepung, hasilnya lumayan banyak ya. Ini dapatnya sekitar 80 biji. Kulitnya itu tipis tapi juga lentur, tidak mudah sobek ya teman-teman. Pastikan aja buat bagian bawahnya itu benar-benar kering, tidak terlalu basah gitu ya, supaya nanti nggak gampang sobek waktu kita membungkusnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini siap untuk diisi ya. Nah, untuk isiannya di sini aku nggak record ya teman-teman. Kapan-kapan aku mau record untuk isiannya. Nah, untuk isiannya aku pakai wortel, kentang dan juga telur. Ini dijualnya 2000-an. Kalau mau lebih mahal lagi atau lebih premium bisa ditambahkan dengan ayam atau mau ditambahkan dengan isian apapun, risoles itu cocok banget ya. Nah, seperti ini cara bungkusnya, gampang banget, cukup diisi kemudian dilipat kanan kiri dan digulung. Hasilnya seperti ini ya. Usahakan sedikit padat supaya nanti lebih bagus lagi dan juga tidak mudah bocor ketika digoreng. Setelah itu kita celupkan di adonan cair, cukup pakai adonan yang sudah kita bikin tadi atau bikin sendiri, cukup campuran dari tepung terigu dan juga air ya, dikasih penyedap sedikit supaya tidak hambar. Nah, untuk tepung panernya biasanya aku blender dulu supaya nanti hasilnya lebih halus, tidak banyak tepung yang bergerindil. Nah, untuk mengambilnya juga pakai sendok ya teman-teman supaya lebih gampang, jangan pakai tangan langsung. Pakai sendok garpu seperti ini itu gampang banget. Jadi untuk adonan cairnya itu enggak jatuh, maksudnya enggak ikut ke tepung panirnya. Jadi tidak banyak cairan yang masuk, nanti akhirnya tepung panirnya itu tidak mudah menggumpal atau menggerindil. Nah, kelihatan kan ini tepung panirnya itu tetap bagus, tidak ada yang menggerindil. Ini bisa juga digoyang-goyang seperti ini cara manirinnya, ini juga bagus. Digoyang-goyang seperti ini juga enggak banyak menggumpal ya teman-teman untuk tepung panirnya. Jadi tips dari aku kalau mau tepung panirnya itu rapi, itu pakai sendok garpu ya waktu nyelup adonan basahnya. Kemudian ini bisa digoyang-goyang dan tepung panirnya itu di blender terlebih dahulu. Nah, ini dilihat ya teman-teman. Jadi semua sudah selesai aku panirin, tapi tepung panirnya tetap bagus, tidak ada yang menggumpal. Nah, ini bisa ditutup dan disimpan, nanti ketika mau orderannya sudah dekat bisa digoreng ya. Oke, ini sudah waktunya aku goreng untuk kulit risolnya atau risoles sayurannya ya teman-teman. Ini bukan risoles, sayurnya ini siap digoreng. Nah, untuk menggorengnya gampang banget, kita panaskan kompornya dan juga dikasih minyak yang panas ya teman-teman, jangan hangat, nanti bakalan kurang bagus, gampang mudah pecah untuk kulitnya. Jadi ini kita panaskan minyaknya sampai benar-benar panas, kemudian baru digoreng untuk risolesnya. Kalau tips dari aku supaya agak gampang sobek atau cara benar menggoreng risoles itu menggunakan api yang sedang, tapi untuk
minyaknya harus benar-benar panas seperti ini. Jadi hasilnya cakep seperti ini ya, tidak ada yang pecah. Nah, 1 kilogram tepung ini hasilnya banyak banget. Cocok banget buat kalian yang jualan ya. Nah, untuk mengemasnya bebas saja. Di sini aku pakai paper cup supaya minyaknya sedikit berkurang karena risoles itu biasanya banyak banget minyaknya. Jadi nanti kalau dialasi dengan paper cup ini bakalan sedikit berkurang untuk minyaknya. Oke, ini kita tata sambil diangin-anginkan supaya lebih dingin lagi. Ketika dibungkus dengan plastik bisa gampang dan juga tidak panas. Nah, untuk membungkusnya aku pakai plastik OPP ukuran 17 kali 12 ya. Nah, ini tinggal dimasukkan aja bersama paper cupnya, kemudian dikasih cabai atau saus sesuaikan dengan permintaan konsumen dan juga harga jual yang kalian inginkan. Nah, seperti ini dikasih cabai aja sudah cakep banget ya teman-teman. Ini dijualnya aku 2000-an ya teman-teman. Jadi ini isiannya sayur dan juga telur. Ini kita bungkus semuanya sampai selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.